Ketika kita melakukan suatu percobaan di mana kita punya satu logam Zn atau Zn, kita masukkan ke dalam suatu larutan yang mengandung ion Cu2+. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah segera setelah logam Zn dimasukkan ke dalam larutan Cu2+, maka logam Zn tadi akan tertutupi oleh logam tembaga, dan pada larutan Cu2+ itu juga akan terbentuk larutan Zn2+. Ternyata ketika Zn dimasukkan ke dalam Cu2+, ion Cu2+ yang terdapat dalam larutan tadi mengendap membentuk logam Cu. Sedangkan logam Zn yang kita masukkan tadi itu akan larut membentuk Zn2+, dengan kata lain, ion Cu2+ akan tereduksi membentuk logam Cu. Sedangkan logam Zn akan teroksidasi membentuk Zn2+. Dalam peristiwa ini, jika kita notasikan dalam suatu reaksi, berarti oksidasinya adalah Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2+. Dan jika kita biarkan, logam Zn akan semakin menipis, sedangkan endapan Cu akan semakin menebal. Dan jika kita biarkan logam Zn semakin menipis, sedangkan endapan Cu akan semakin menebal. Sekarang percobaan kedua. Kita masukkan logam tembaga atau Cu ke dalam suatu larutan yang mengandung ion Zn2+. Apa yang terjadi? Apakah logam Cu akan larut dan ion Zn2+ akan mengendap? Ternyata setelah kita tunggu beberapa lama, percobaan ini tidak menghasilkan suatu reaksi. Artinya, jika masukkan logam Cu ke dalam suatu larutan yang mengandung ion Zn2+, maka logam Cu tidak akan larut dan ion Zn2+ juga tidak akan mengendap membentuk logam Zn. Dari dua percobaan ini bisa dijelaskan dengan deret volta. Deret volta itu berisi susunan logam-logam berdasarkan kecenderungan tereduksi dari logam tersebut. Kita lihat ini deret voltanya. Dari lidium sampai Au atau emas. Dari kiri ke kanan, kecenderungan reduksi itu akan semakin bertambah. Jadi dari Li itu paling sukar tereduksi sampai dengan Au paling mudah tereduksi. Secara kuantitatif kecenderungan tereduksi suatu logam itu dinumerasikan sebagai harga E. 0 reduksi biasanya disebut dengan potensial reduksi, di mana jika kecenderungan tereduksi suatu logam itu bertambah, maka nilai E0 reduksi itu pun juga semakin bertambah, sehingga dari kiri ke kanan nilai E0 reduksi juga akan semakin bertambah. E0 reduksi itu bisa juga disebut potensial elektroda standar. Artinya nilainya tersebut diukur pada keadaan standar. Keadaan standar adalah keadaan yang diukur pada konsentrasi ion logam, yaitu 1 molar daripada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian nilai potensial reduksi itu sebetulnya nilai yang muncul ketika dia diperbandingkan, artinya ada suatu pembandingannya, dan yang lazim digunakan sebagai elektropembanding
yaitu adalah elektroda hidrogen, di mana pada reaksi reduksi dari 2H+ menangkap 2 elektron membentuk H2 itu nilai E0 reduksinya sama dengan 0. Artinya dalam deret volta, logam-logam yang letaknya di kanan dari hidrogen pasti memiliki harga E0 reduksi yang positif. Sedangkan logam-logam yang berada pada sisi kiri dari hidrogen itu E0 reduksinya bernilai negatif. Kembali ke permasalahan tadi. Dalam deret volta, letak Cu ternyata di sebelah kanan dibandingkan Zn, dengan kata lain pasti E0 reduksi dari Cu lebih besar dibandingkan E0 reduksi dari Zn. Dari data ternyata setiap reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu nilai E. 0 reduksinya sama dengan plus 0,34 volt. Sedangkan reduksi Zn 2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn ternyata dapat harga E. 0 reduksinya sebesar minus 0,764 volt. Dari data ini dipastikan bahwa ion Cu2+ itu lebih mudah tereduksi, sedangkan Zn2+ itu lebih sukar tereduksi. Maka, agar suatu reaksi dapat terjadi di mana reaksi tersebut melibatkan Cu dan Zn, maka dalam reaksi tersebut Cu harus mengalami reduksi, sedangkan Zn harus mengalami oksidasi. Karena kemampuan reduksi dari Cu itu lebih kuat dibandingkan Zn. Hal ini bisa menjelaskan kenapa reaksi pertama bisa menghasilkan suatu reaksi, sedangkan pada jawaban kedua tidak menghasilkan suatu reaksi. Karena pada percobaan pertama itu terjadi reaksi Cu2+ ditambah Zn berubah menjadi Cu ditambah Zn2+. Dalam reaksi ini, Cu2+ berubah menjadi Cu, artinya logam Cu mengalami reduksi, dan Zn berubah menjadi Zn2+, berarti logam Zn mengalami oksidasi. Sesuai dengan deret volta, kemampuan reduksi Cu lebih kuat dibandingkan Zn. Maka, agar reaksi spontan Cu harus reduksi, di sini Cu mengalami reduksi sehingga percobaan yang pertama itu dapat menghasilkan suatu reaksi. Sedangkan pada reaksi kedua tidak menghasilkan suatu reaksi, karena jika seandainya reaksi berlangsung berarti Zn2+ ditambah Cu berubah menjadi Zn ditambah Cu2+. Dalam hal ini Cu mengalami oksidasi dan ini tidak mungkin kemampuan reduksi. Dari Cu lebih besar sedangkan Cu harusnya mengalami reduksi. Maka dari itu, reaksi yang kedua itu tidak akan pernah terjadi secara spontan.